Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta tadabbur yang rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang memberikan kesempatan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'an Karim pada Jumat malam ini. Semoga Allah SWT berikan ilmu yang berkah kepada kita, Allah jadikan Al-Qur'an hidayah, cahaya, mau'izah, zikra, tazkirah, syifa, rahmah, hudan, dan seterusnya bagi diri kita insya Allah. Seperti biasa kita akan mulai dengan tilawah. Silakan buka mushafnya atau handphonenya, surat Al-Baqarah ayat 135. Halaman 21. Silakan dibuka. Kita akan tilawah. Semoga Allah SWT berikan 10 kebaikan di seluruh yang kita baca. Kemudian Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita melalui malaikatnya dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. 「」
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat kita baca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait klaim Yahudi atau Nasrani bahwa mereka menganut agama Ibrahim alaihissalam. Pada ayat sebelumnya Allah tegaskan baik Ibrahim, Yakub dan anak cucunya itu mereka adalah Muslim. Sampai ketika Allah berkata kepada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika berkata kepadanya Allah Rabbnya, aslim, masuk Islamlah kamu. Jadi waktu masuk Islam itu secara harfiahnya adalah masuk agama Islam. Tapi agama Islam itu prinsip dasarnya adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Sesuai dengan kata aslama. Makanya Ibrahim menjawab aslamtu li rabbil alamin. Saya menyerahkan diri total saya kepada Allah. Itu artinya dia Muslim.
Nah, jadi klaim-klaim orang Yahudi, Nasrani bahwa agama mereka Yahudi, Nasrani, dan Islam itu agama langit atau agama dari Ibrahim itu bohong. Yang Islam itu dari Allah memang iya, ya kan? Tapi Yahudi, Nasrani tidak. Berkali-kali saya sudah jelaskan, Yahudi itu diambil dari nama salah satu anak Nabi Yakub, Yahuda, dan Nasrani diambil dari istilah Ansari ilallah, penolong. Ya kan? Tapi itu jauh setelah kematian Ibrahim kematian Musa alaihissalam. Sedangkan Ibrahim itu jauh sebelum Nabi Musa. Makanya di sini Allah jelaskan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anak mereka agar mereka mati tetap dalam keadaan Islam. Kemudian juga bahkan Nabi Yakub sendiri ketika mau meninggal itu dia masih konfirmasi kepada anaknya apa kira-kira yang akan menjadi agama mereka nanti, agama tauhid atau musyrik. Karena sudah menjadi ya, perjalanan hidup manusia ya, semakin jauh ditinggal oleh para nabi itu semakin menyimpang padahal kitabnya ada. Karena dipengaruhi oleh tradisi masyarakat, oleh lingkungan dan sebagainya. Makanya Nabi Yakub ketika mau wafat itu dia masih konfirmasi pada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa gerangan yang akan kalian sembah? Tuhan siapa yang kalian sembah nanti setelah peninggalanku, setelah aku wafat? Mereka yang kompak menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak. Lihat, ilahan wahidan, Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa nahnu muslimun, kami menganut agama Islam. Ya. Kami berserah diri kepadanya. Jadi ini sekarang nih mau malam 25 ya. Berapa hari lagi tuh? 2 hari lagi tuh, sehari lagi. Orang kita ribut aja tuh setiap tahun masuk 25 Desember. Ada pihak-pihak yang memang mereka ingin merusak Islam. Yang paling kita sayangkan dan sedihkan itu dia mengaku Islam, padahal merusak Islam. Menantang-nantang mana dalil larang orang untuk haram mengucapkan selamat Natal, ya kan? Bahkan mengatakan Nabi Isa sendiri juga mengucapkan selamat lahir, ya kan? Ini kacau cara berpikir yang keliru. Satu, ya. Hari Natal itu hari menurut orang Kristen nih kelahiran Tuhan atau kelahiran anak Tuhan, ya kan? Berarti apa? Mereka mengklaim mengakui bahwa mereka menyekutukan Allah dengan Isa bin Maryam. Sebagaimana yang Allah jelaskan, ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa alaihissalam anak Allah. Lalu ya, terlepas dari benar dan salahnya tanggal 25 itu, kan acara mereka acara keagamaan, acara keagamaan, bahkan acara keimanan mereka yang musyrik itu, ya, mereka buat acara kayak kita nih acara agama kita Idul Fitri Idul Adha, lalu kita mengucapkan selamat. Berarti kan mengucapkan selamat lahirnya Tuhan atau lahir anak Tuhan. Nah di sini letaknya, nggak bolehnya itu di situ. Ulama sudah jelaskan, MUI sudah jelaskan juga bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Karena acara Natal itu acara peringatan kelahiran Tuhan atau anak Tuhan mereka. Itu satu. Yang kedua, kapan Nabi Isa mengatakan ucapkan kelahiran? Ada ayat assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Itu enggak ada cerita ucapan selamat tahun baru, selamat kelahiran itu. Sebab dia menyebut situ selamat bagiku atas kelahiran pada hariku dilahirkan, yauma wa yauma amut, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. 3 kan, 3 poin di situ kan.
Kalau sama kelahiran saja kan. Kenapa diucapkan lagi ketika mati, ketika aku dibangkitkan? Artinya dia selamat menjadi seorang muwahhid, seorang yang berpaham akidah, tauhid. Sejak dia dilahirkan sampai dia mati, walaupun diupayakan untuk disalib oleh orang Yahudi, ya kan? Kemudian sampai aku nanti juga dibangkitkan Allah dalam keadaan selamat iman. Berarti bukan ucapan selamat kelahiran, itu satu. Yang kedua, kalaupun Nabi Isa mengatakan selamat lahir, tapi dia Nabi Isa nggak mengaku dirinya sebagai anak Tuhan kan? Nah, di sini letaknya. Bahkan ada ayat mengatakan, "Isqalallahu ya Isa," ya. Ketika Allah berkata pada Isa nanti mereka, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah." Abang kau menyuruh mereka untuk menyembah kamu, hai Musa, dan ibumu selain Allah. Apa kata Musa? Enggak mungkin. Ya. Anta talama fi nafsi wa la alma fi nafsi. Kau lebih tahu bahasa hati saya, kata Nabi Musa. Pernah nggak terbetik dalam diri saya? Nggak pernah. Menyuruh mereka, itu pandai-pandai mereka aja setelah aku meninggal. Nah itu kan. Jadi nggak ada sisi hujjah argumentasi yang kuat sama sekali. Bahkan menyimpang, itu disimpang-simpangkan maknanya. Ya. Nah, oke lah, tilka ummatun qad khalat. Mereka itu adalah umat yang berlalu, ya, umat yang telah berlalu. Ya, kita nggak usah dipusingkan oleh mereka. Ya. Laha maka sabat, kalau mereka berbuat baik pasti dapat kebaikannya. Walakum ma kasabtum, kamu juga berbuat baik dapat kebaikannya. Wala tusalun amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan. Jelas kamu jangan ikut-ikutan. Nah itu. Nah ayat yang kita baca tadi mulai dari waqalu kunuhu dan au nasara tadi. Mereka bisa mengklaim. Mereka mengatakan, hai orang Islam, hai manusia, kunuhu dan au nasara, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasrani, tahtadu. Kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah. Itu klaim ke mereka kan. Lalu dibantah Allah Ta'ala, qul bal millata Ibrahim. Bukan seperti yang kalian pahami, tapi harus ikut milah Ibrahim yang lurus, yang tauhid, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyekutukan Allah. Jadi kayak bumi langit perbedaan mereka dengan Ibrahim ya. Pertama nggak ada kaitannya ya agama mereka dengan Aba Ibrahim. Yang kedua ya, klaim mereka itu ada sebuah kebohongan. Dan Allah sendiri yang membongkar kebohongan itu sehingga kita bisa jadi tahu ternyata itu hanya klaim-klaim. Nah lalu Allah menyuruh kita umat Islam, qulu, katakan kepada mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah dengan konsep tauhid, wa ma unzila ilaina, dan kepada Al-Qur'an diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, kepada wahyu-wahyu lain, kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Coba lihat, wal asbat, anak cucunya. Karena kata para ahli sejarah, dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1500 tahun, ada 1000 nabi yang Allah utus. Udah, wal asbat, anak cucu terusnya. Dan seterusnya kan. Bahkan wa ma'utiya Musa, dan kami beriman kepada kitab diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, wa Isa, dan Injil, diberikan kepada Injil. Wa ma'utiya nabiyuna min rabbil, apa saja diberikan kepada Nabi dari Allah Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bisa ya membeda-bedakan di antara mereka, memisah-misahkan antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, karena kami ini menganut agama Islam. Itu ajaran dari Allah. Maka selalu saya katakan, pada dasarnya kita disuruh Allah untuk manuver ke mereka, menjelaskan kekeliruan mereka, kemusyrikan mereka, dan menjelaskan kebenaran agama kita. Ini terbalik, mereka yang manuver ke kita untuk mendakwakan kemusyrikan dan kebodohannya itu. Ini umat Islam teledornya di situ. Alasan toleransi. Akhirnya kita yang digiring-giring oleh mereka. Ya kan? Padahal di sini Allah katakan kita umat Islam hanya manuver kalian kepada kebatilan yang mereka bawa, kepada kekuburan, kemusyrikan, kemaksiatan, pembangkangan yang mereka lakukan. Ajarin mereka yang benar, ajak mereka kepada kebenaran. Bahkan pada lain dengan tegas Allah katakan apa?
di ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ila kalimatin. Hai ahlul kitab, mari kita dalam satu kalimat. Sawa'im bainana wa bainakum. Kita sama-sama. Apa kalimatnya? Alla na'budu illa illallah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Kita tidak boleh mengabdi kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu ada musyrik namanya, ya. Wala nusyrika bi syai'a, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Wa alla yattakhidha ba'duna arbaba min dunyan, kita saling menjadikan Tuhan atas sebagian yang lain. Jadi karena berkatakan di situ karena orang-orang Yahudi Nasrani itu mengangkat pastor-pastornya, ulama-ulamanya sebagai Tuhan. Karena diberi peluang untuk apa? Untuk mensyariatkan, menghalalkan suatu dan mengharam suatu di luar dari ajaran Allah Ta'ala. Itu sama menganggap mereka sebagai Tuhan. Di sini tegas kan bantahan Allah Ta'ala. Ya. Ayo kita beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab dan kepada sebelum Rasulullah, kepada Nabi Isa, kepada Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Jangan dibeda-bedakan mereka. Mereka adalah ibadullah wa anbiya Allah. Mereka adalah hamba Allah dan nabi-nabi Allah. Wa rusuluhum. Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu clear kan? Enggak hati-hati atas logika-logika yang dibangun, argumentasi-argumentasi yang dilontarkan seakan-akan agama langit itu tiga. Islam, Yahudi, Nasrani. Bukan, Allah jawab, enggak. Yahudi Nasrani itu agama kemusyrikan. Langit itu menurunkan agama tauhid. Namanya sejak dulu Nabi Nuh alaihissalam namanya Islam. Bukan yang lainnya. Kalau ada nama agama selain dari Islam itu ciptaan manusia. Sudah jelas. Makanya Allah katakan lagi ayat berikutnya fa'in amanu, kalau mereka Yahudi Nasrani itu beriman mislama amantum, seperti keimanan kamu itu hai umat Nabi Muhammad yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu, ya, faqad ihtadaw, baru mereka dapat hidayah. Artinya mereka masuk Islam, bersyahadat. Yakini Allah Esa, ya. Yakini Allah itu, ya, tidak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Wa in tawallau, kalau mereka enggak mau juga gimana? Mereka berpaling fa inna ma hum fi syiqaq. Ketahuilah mereka dalam keadaan perpecahan yang luar biasa. Jadi kalau mereka tidak diikat oleh Islam, tidak diikat oleh iman dan tauhid, mereka selalu berada dalam penyimpangan. Selalu berada dalam perpecahan, baik sesama mereka maupun dengan umat Islam. Lalu bagaimana mau disatukan? Fasayakfikahumullah, Allah akan melindungi kamu hai Muhammad dari kejahatan mereka. Masya Allah, ya. Karena mereka selalu walan tarda ankal yahud, ya, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selalu cari-cari masalah, buat masalah pada umat Islam. Target mereka itu jelas seperti Allah ungkap, sampai murtad umat Islam baru mereka berhenti. Tapi kan mustahil umat Islam bisa murtad semuanya. Walaupun sebagian murtad karena harta dan sebagainya yang kita lihat sekarang, tapi insya Allah banyak umat Islam yang istiqomah, tidak akan pernah goyah sedikit pun keimanan tauhid yang mereka bangun selama ini dalam kehidupan mereka. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah akan melindungi engkau wahai Muhammad dari mereka, kejahatan mereka. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Minta perlindungan pada Allah. Ya, lakukan penyebaran agama Allah ini kepada mereka sehingga mereka bisa terselamatkan. Bukan karena kebencian kita. Kita menolak mereka karena mereka sesat. Kalau mereka menolak kita karena kebencian. Nah, bedanya itu kan Allah yang mengungkapkan hasadan min anfusihim, ada hasad atau bagian. Nggak mau mereka Al-Quran itu turunkan pada Muhammad, pada suku Quraisy, bangsa Arab, mau kepada mereka. Toh Allah jawab, kalau itu alasannya, kenapa nabi-nabi sebelumnya kalian bunuh juga, kalian usir juga, kalian sakiti juga, kalian tolak juga.
Ya, karena aja apa namanya duel juga. Ya, itu kan kebohongan-kebohongan yang mereka bangun. Sibghatullah. Allah katakan sibghatullah, celupan Allah. Artinya setting dan desain Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik settingan dan desain selain dari Allah? Nggak ada kan. Jadi settingan Allah itu Islam ya, tauhid ya udah itu yang terbaik. Ya, bukan syirik itu yang terbaik, bukan. Wa nahnu lahu abidun. Deklarasikan kepada mereka, hai umat Nabi Muhammad SAW, kira-kira begitu Allah berkata kepada kita, kami hanya mengabdi kepada Allah. Lahu, didahulukan lahunya. Artinya abiduna lah. Wa nahnu abiduna lah. Tapi lahunya didahulukan, itu menunjukkan apa? Taksis. Hanya ibadah itu hanya kepada Allah. Berdoa itu hanya kepada Allah. Berkorban itu hanya untuk Allah. Bersedekah itu hanya untuk Allah. Salat untuk Allah. Hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum. Katakan hai Muhammad, dan Muhammad, kalian ingin berdebat dengan kami tentang Allah, ya kan? Allah yang Maha Esa menurut kami, dan itu menurut Allah yang kami pahami. Dan kalian menurut Allah Esa, menurut kalian beranak, ya kan? Atau lebih dari satu. Padahal wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah itu kan Rabb kami, pencipta kami dan pencipta kamu juga. Nah, oleh karena itu walana amaluna walakum amalukum. Terserah kalian lah. Kami beramal seperti yang kami pahami, kalian juga beramal seperti yang kalian pahami. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kami khusus ikhlas kepada Allah dalam beragama ini. Tidak ngarang-ngarang, tidak dibuat-buat, dan tidak untuk motif-motif dunia dan sebagainya. Ya. Kami ikhlas beragama nih. Mukhlisin lahuddin. Artinya apa? Kami ikhlas menerima agama dengan segala macam ajaran tauhid dan syariat dan sebagainya itu. Kemudian kami tidak akan ubah-ubah. Ikhlas sudah. Kami terima agama Allah ini. Karena itu yang terbaik. Karena Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam ini, kata Allah, dia tidak akan Allah terima dan di akhir masuk neraka. Atau apa? Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan wa nasra. Atau kalian masih ngotot ya? Ya, kalian masih ngotot Yahudi Nasrani. Masih ngotot bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, asbat anak cucunya sampai kepada Isa alaihissalam mereka Yahudi atau Nasrani. Lalu Allah katakan, "Qul antum a'lamu amillah?" Katakan, hai Muhammad, apa kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Udah skakmat ini. Skak mati itu. Lalu Allah katakan apa? Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah orang yang lebih zalim, lebih berdosa, lebih musyrik, lebih jahat dari orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah. Jadi kesaksian dari Allah diumpetin. Apa kesaksian dari Allah? Allah mengatakan dirinya Esa, dia bilang tidak, dia beranak. Allah mengatakan dirinya tidak beranak, perkatakan beranak. Allah mengatakan dirinya Esa, mereka katakan tidak, Allah berbilang, Tuhan berbilang, dan sebagainya. Itu bohong. Allah katakan itu zalim sekali itu. Allah bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah mengabaikan sedikit pun ucapan kalian itu. Kalimatul kufur yang kalian lakukan itu tidak akan pernah Allah tidak catat. Allah tidak pernah buat perhitungan kalau kalian tidak bertaubat sebelum mati, kembali kepada fitrah Islam, agama para nabi, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Ya. Allah tahu bahwa debat-debat dengan mereka itu nggak akan habis-habis sampai kiamat.
Maka dua kali ini Allah katakan tilka ummatun qad khalat, jangan kalian terpengaruh wahai umat Nabi Muhammad. Mereka adalah umat yang sudah berlalu. Ya, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kalau ada kebaikan yang mereka lakukan, mereka akan dapat balasan, dan bagi kamu juga akan dapat balasan. Sama aja. Jadi fokus kepada berbuat baik sesuai dengan syariat Allah. Di antara mentauhidkan Allah. Tiada perbuatan yang melebihi kebaikan dari beriman kepada Allah dengan tauhid dan ya, mentauhidkan Allah dan mengakui la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban terhadap kekeliruan, kejahatan, kesalahan, kezaliman yang mereka lakukan. Enggak ada. Jangan pula gara-gara mereka susah diajak bertauhid lalu kalian nggak bisa tidur, enggak. La'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, hampir sakit karena mereka nggak beriman. Ditegur oleh Allah Taala, enggak. Inna ma'alikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan ayat Muhammad. Enggak ada, ya, jangan berlebihan untuk menyayangkan kenapa mereka memusuhi dan kenapa mereka tidak menerima ajaran tauhid Islam yang diajarkan Rasulullah dan para nabi yang lain. Nah itulah jemaah sekalian rahmatullah, jelas ya, clear ya, nggak ada agama langit tiga itu nggak ada, satu hanya Islam. Dan tidak ada kaitan Yahudi Nasrani dengan Ibrahim, ditolak sama Allah Taala. Mereka hawa nafsu, agama mereka itu hawa nafsu, menyimpangkan. Makanya Allah nggak habis-habis cerita sampai ayat-ayat seterusnya nanti. Masya Allah. Makanya tidak ada melebihi fokus Allah dalam dalam menyoroti bangsa-bangsa atau umat melebihi dari Bani Israel ini. Dan juga Allah tidak hancurkan mereka sebagaimana buat Nabi Lut, Nabi Nuh dan sebagainya agar jadi pelajaran bagi kita lihat wujudnya. Makanya saya katakan mereka ini representatif ya, atau penjelmaan dari setan iblis itu sehingga menjadi satanic system. Itu yang sekarang menguasai dunia dan insya Allah kita yakin akhir zaman ini akan hancur itu semua. Sekarang sudah mulai hancur sistem mereka itu dan Islam akan kembali jaya lagi insya Allah. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Ibu Mbak Rinda Jakarta. Seperti penjelasan Ustadz tadi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa pengaruh sibghah Allah terhadap diri manusia? Gitu. Mengapa pula harus diistilahkan dengan sibghah? Gitu, Ustadz. Itu ada artinya sabag. Sabag itu seperti orang ngecat kuku ya, merubah warna. Ada juga sabag itu untuk melarutkan, pelarutan. Jadi antara bagaimana minyak itu sabag juga namanya. Makanya minyak zaitun itu Allah katakan sibghun lilakilin. Bisa melarutkan makanan yang dimakan oleh manusia yang tidak larut oleh lain, bisa larut oleh minyak zaitun. Jadi sibghah di situ artinya bukan apa pengaruh sibghah Allah terhadap diri manusia, bukan. Pertanyaannya maaf yang agak kurang tepat itu. Jadi sibghatullah itu syariat Allah yang sudah fix dan terdesain dengan bagus, tersusun dengan rapi, berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan hikmah yang Dia ciptakan. Jadi kalau ada lagi orang mencoba membuat agama lain seperti selain dari agama Allah, itu nggak ada gunanya, nggak akan ada manfaatnya. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin salah paham mana sibghah itu ya. Bukan, makanya kita terjemahnya celupan sih ya. Ya adalah sedikit unsur celupan ya, tapi arti sabag itu kan alat pewarna kuku ya. Atau termasuk juga yang melukis-lukis ibu-ibu perempuan-perempuan yang melukis tangan itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Warna, coloring itu kan, color dari Allah Ta'ala itulah yang benar gitu. Selain dari itu, enggak benar. Katakan tadi agama Yahudi yang mereka klaim-klaim benar itu. Enggak benar. Agama Nasrani mereka klaim benar itu. Enggak benar. Karena yang benar itu yang diwarnai oleh Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang dibentuk. Yang dibentuk oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa pula harus diistilahkan dengan kata sibghah? Ya, itu kan Allah
yang lebih tahu lah, ya Allah yang lebih tahu. Karena gini, simbol itu kan seperti katakan, kuku aslinya putih kan, tiba-tiba dicat jadi merah, dikasih apa namanya itu, henna kan, kasih henna jadi merah kan hilang putihnya itu, ya kan. Nah, begitulah Allah. Jadi kalau kita ikutin agama Allah itu hilang warna-warni jahiliyah. Ya, warna-warni jahiliyah yang ada dalam diri kita itu akan hilang dengan mengikuti sistem dan celupan Allah itu. Makanya celupan itu tidak bisa mewakili maknanya sebenarnya, tapi ya itulah, makanya perlu tadabbur ya, perlu tafsir, perlu tadabbur. Oke? Ustadz, mungkin ada pertanyaan langsung dari Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, dipersilahkan. Mungkin bisa menyalakan langsung audionya. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Baik Ustadz, saya izin bertanya, kalau seandainya kita berbelanja di tempat yang mereka itu menyediakan diskon dalam rangka Natal gitu Ustadz, karena memeriahkan Natal. Nah, apakah kita termasuk dalam meriahkan juga itu Ustadz? Gitu. Syubhat itu tinggalin aja. Mau berapa sih diskonnya? Hatta kasih sedekah juga jangan diterima. Kalau alasannya karena Natal gitu kan. Syubhat, jadi syubhat itu. Baik Ustadz. Tanggal 23. Dan kalau bisa tanya di warung kita aja, warung jamaah masyarakat. Terus? Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak atau Ibu Hanif. Assalamualaikum Ustadz, Ana belum lama ini debat sama penganut pluralisme. Dia nyerang Ana dengan fanatik kali dengan agamamu. Kristen itu benar juga. Jangan melihat dari sisi Anda saja. Coba Anda berdiri di sisi mereka. Toh menurut mereka benar. Islam yang sesat. Jadi kita ambillah jalan tengah supaya kita aman, damai gitu Ustadz. Begitu kira-kira Ustadz, bagaimana menjawabnya ya Ustadz? Gitu. Ini jawabnya jangan kita yang jawab, Allah yang jawab. Dia Allah yang jawab. Mana dibilang agama Yahudi benar itu, agama Nasrani benar itu? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Kafirlah, Allah berfirman kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu akun dari tiga kan? Trinitas kan? Jadi ayat tadilah contohnya yang kita baca ini. Jadi jangan kita yang jawab. Kalau hal besar-besar begini serahkan Allah yang jawab. Bilang kami mengatakan agama kami benar itu bukan kami yang mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan ini ayatnya inna dina indallahil Islam. Kami mengatakan orang Kristen sesat itu bukan kami mengatakan, Allah mengatakan mereka kafir, mereka musyrik, mereka tersesat. Mereka kami aja diminta Allah untuk berdoa agar terhindar dari kesesatan dan kemurkaan Allah kepada mereka. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang kita yang jawab ya Pak ya. Biarin Allah yang jawab. Makanya jawabnya harus Al-Qur'an. Karena Quran itu jawabnya telak, yang kedua dari Allah. Lalu kalau mereka nanti nolak, oh itu kan kata Quran. Ya iya, Quran siapa yang nurunin? Allah. Ya udah, mana yang lebih a'an? Makanya Allah katakan tadi, a'antum a'lamu amillah. Apakah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Jadi gitu ya. Jangan kita yang jawab. Ya. Terus yang kedua, tanya dia, kalau begitu agama ente apa dong? Ya kan? Nah, baru pojokin dia tuh. Kalau gitu saya juga tanya nih, agama ente apa sebenarnya? Oh saya Islam. Oh enggak Islam, Islam enggak seperti itu. Islam referensinya Quran dan Sunnah, gitu kan? Bunyinya begini-begini. Jadi itu jangan kita yang jawab. Oh berarti Anda ini enggak beragama sebenarnya, karena enggak Yahudi, enggak Nasrani, la ilaha illallah, atau munafik. Karena dalam Al-Quran orang yang tidak beragama itu imma dia ateis atau dia munafik. Orang Yahudi yang musyrik aja, Nasrani yang musyrik aja masih Allah katakan dia beragama yang sesat. Ya. Ini berarti dia nggak punya agama. Atau dia munafik. Cari duit sana sini. Kiri kanan oke. Itu kan orang munafik kiri kanan oke. Dia tetap jaga. Jadi kayak orang multi level dua kaki, jaga dua kaki dia. Mau orang Islam jaga, mau orang kafir jaga. Mana-mana yang menang nanti, yang untung nanti. Dia minta jatah. Itu cara orang munafik beragama kan. Jadi gitu ya, jangan kita yang jawab.
Biarin Allah yang jawab, Rasulullah yang jawab, pasti lebih bagus. Oke? Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan Ustadz. Ustadz mohon penjelasan mengapa dalam dakwah itu pendekatannya harus utama dengan hikmah. Maksud hikmah tersebut apa? Gitu. Saya nggak paham ini, saya nggak memahami begini. Dalam dakwah pendekatannya harus utama dan dengan hikmah. Gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah itu ulama menafsirkan itu sunnah Rasulullah. Juklaknya, breakdownnya, penjelasannya itu sunnah Rasulullah. Ya. Jadi dakwah Islam dari manhaj Al-Quran itu banyak yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin salah baca terjemahan ini ya. Hikmah. Dan hikmah bahasa Indonesia, jadi orang tengah tadi kan, dianggap dia hikmah. Kita dengan hikmah dong. Jangan keras. Keras itu apa? Suaranya yang keras. Atau argumentasinya yang keras. Ya, argumentasi kekufuran musyrikan itu memang keras. Tapi Allah katakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang kafir. Keras kan? La abudu ma ta'budun. Saya tidak boleh menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum aidun. Silakan kalian enggak menyembah apa yang saya. Tegas itu bukan keras. Kalau suara keras boleh kan? Ada suara halus, orang Sunda, Solo, atau orang Solo, orang Jogja halus. Orang Medan, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi keras. Bah, gitu kan. Jadi itu memahami sesuatu yang istilahnya kacau balau ya. Harus kita tahu betul maksudnya gitu. Nah, kalau hikmah itu ada kata hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah pada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, itu dengan surat An-Nahl akhir yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu sunnah Rasulullah artinya. Bukan hikmah versi orang Indonesia. Kemudian pendekatan harus utama. Utama itu apa maksudnya? Dengan hikmah. Atau terutama dengan hikmah atau gimana ya? Nah, jadi maksud hikmah dalam ayat ud'u ila sabili rabbika itu adalah hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Atau juga kalau hikmah secara umum, kesesuaian antara teori dengan praktek. Itu juga hikmah juga. Pemahaman yang saya tangkap. Wallahu ta'ala alam. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya langsung kepada Ustadz. Boleh membuka audionya. Ini sebelum ada yang bertanya, saya ingin sampaikan berita gembira ini. Khusus untuk komunitas kontak, MTF dan seterusnya, saya akan meluncurkan program tahun 2022 ini namanya Mastering Al-Quran dan Al-Hadis. Di hasil dari diskusi saya dengan salah satu ketua masjid yang ada di Depok, ya, dia merindukan sebuah metode belajar Islam dengan cepat, kilat, ya, kita bisa paham Islam. Karena dia mengaku sudah 20 tahun belajar Islam, hampir nggak banyak yang dia didapat. Lalu saya buat summary-nya, pemikiran beliau setuju. Ini akan dibuat program nasional, itu namanya Mastering Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya? Kita belajar Al-Quran dan Hadis dan bahasa Arab pada waktu yang bersamaan. Nah, coba lihat ya kan. Karena bahasa Arab itu kan alat. Bahasa Arab itu alat dan hanya kita perlukan bahasa Arab itu hanya kaedahnya saja, gramatikalnya saja. Kalau vocabulary-nya, kosakatanya kita bisa ambil langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi makanya di situ belajar 3 sekaligus, 3 in 1 konsepnya. Dan metodenya saya susun metode quantum learning. Bagaimana pengalaman saya belajar bahasa Arab cepat, ya, cepat kilat. Nah, itu juga diterapkan. Dan quantum learning ini berlaku untuk semua gaya hidup kita, semua kehidupan kita. Kalau kita belajar ya arahkan ke belajar. Kalau kita bisnis arahkan bisnis dan seterusnya. Itu saya sudah susun. Nah, insya Allah malam tahun baru nanti, ya, kita akan adakan mabit peradaban. Nah, program ini program membangun peradaban Al-Quran di akhir zaman.
program membangun peradaban Al-Quran zaman. Dimulai dirintis dari apa? Dari mastering Al-Quran dan Al-Hadis dengan menguasai dalam bahasa aslinya, itu bahasa Arab. Saya sudah susun. Nah, nanti akan brosurnya akan keluar dalam waktu dekat, flyer-flyernya. Tapi saya berharap ini didukung oleh kontak, didukung oleh MTF, didukung oleh semua. Belajarnya tidak online, belajarnya offline. Nah, benar pertanyaannya nih. Belajarnya apakah online atau offline? Kita belajarnya offline. Ya. Yeah. Kalau online tidak bisa ngejar, nggak bisa. Karena ini materi awal-awalnya akan berat. Ya, tapi awal-awal sebulan 2 bulan aja akan berat, ya kan? Belajarnya sekali sepekan. Untuk usia berapa, Ustadz? Hah? Untuk usia berapa, Ustadz? Nggak ada batas usia. Dari anak SMP sampai menjelang ajal masih kita terima. Siap, insya Allah, Ustadz. Itu tempatnya di Masjid Gria Tugu Asri Depok. Dan ini akan disebarluaskan ke masjid-masjid yang lain yang berminat. Ini semacam model belajar Islam super cepat. Karena kita lihat sekarang ini, pertama dengan adanya medsos ini, Islam semakin dangkal, semakin kacau, tentu semakin lama. Dan juga konsep-konsep pendidikan yang formal, informal juga gagal kita lihat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah hadis melalui bahasa Arab sendiri. Makanya kita rumuskan. Insya Allah ya, tolong jamaah sekalian dukung. Kalau mau dibuat di kota masing-masing, jangan kurang pesertanya 40 orang. Nanti saya akan datang. Ngisi 3 jam, non-stop. Ya, tapi ada breaknya, ada coffee breaknya. Sepekan sekali. Kalau mau tiap hari juga akan saya layani. Nanti saya akan memperbanyak instruktur. Karena ini konsepnya adalah konsep unik dan pertama kali ada di dunia ini. Saya harus mengadakan training for trainers-nya. Jadi walaupun orang sudah paham Al-Quran, orang sudah paham hadis, paham bahasa Arab, perlu memahami model atau konsep saya ini. Nanti kita adakan trainingnya. Kalau mereka lulus, baru kita kasih ijazah, kita kasih sertifikat boleh membuka program ini di mana saja mereka inginkan. Ya. Bagi kami yang tinggal di luar Jawa bisa, ya, kumpulkan anggota 34 orang. Nanti kita atur gimana cara. Kalau di daerah situ ada orang alim yang mau kerja sama kita, saya trainingin materi itu, kan biar dia yang ini akan menjadi program nasional insya Allah. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengadakan program-program ini, komunitas, masyarakat, masjid-masjid, guru-guru sekolah-sekolah, dosen-dosen, nanti kita akan ini kan. Ini akan digarap secara profesional. Kita melihat umat ini semakin paham Islam, menjauh dari Islam. Harus ada terobosan. Hari belajar yang sudah disepakati di Gria Tugu Asri itu hari Sabtu, mulai jam 8 pagi sampai menjelang zuhur. Tapi hari lain di tempat lain bisa juga hari Ahad nanti untuk kelompok yang lain. Assalamualaikum Ustaz, adakah konsep nasionalisme dalam Islam? Ada, disebut dengan Aminul Watan. Ya, kerinduan pada tanah air itu nasionalisme, tapi tidak boleh mengalahkan Islam. Artinya tidak boleh mengalahkan syariat. Seperti umpamanya tanah air kita disembah-sembah, dipuji-puji. Tanah air milik Allah Ta'ala kan, tempat kita. Tapi waktu kita rindu kepada tanah air kita, iyalah itu manusiawi semua, ya kan? Nggak ada masalah, ya. Tapi jangan mengalahkan syariat, aturan-aturan dalam Islam. Mati karena membela tanah air, enggak, itu mati syirik. Mati membela Islam yang ada di tanah air, nah gitu kan. Mati membela agama Islam yang ada di tanah air kita. Di tanah air orang lain aja kita bela,
Apalagi tanah air kita kan. Bagi yang tinggal di luar negeri bisa dibuat videonya. Nah ini ide bagus, nanti akan dimasukkan dalam tim ya. Insya Allah akan kami buatkan video-video pendeknya, tips-tipsnya dan sebagainya. Tapi menunggu waktu kayaknya nih ya, karena sekarang lagi siap persiapan anunya. Ini di mana tinggalnya di luar negeri ini? Ibu Dian ya? Ya. Tolong didoakan, ini program besar ya. Kami sudah rancang betul. Ya, semoga ini akan mempercepat ya akselerasi kita berinteraksi, memahami dan berinteraksi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oh di Belanda, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kumpulkan komunitas ya, komunitas kerjasama. Kalau perlu cari di situ di Belanda di kota mana, cari ustadz yang paham, yang bisa bahasa Arab, mengerti Quran, mengerti hadis. Nanti bisa saya komunikasi atau kasih alamatnya. Saya bisa komunikasi dengan beliau. Apakah beliau mau menjalankan program ini? Kalau mau, nanti pasti ada persyaratan yang harus kita berikan. Kalau dia mau ikuti persyaratan itu, kita insya Allah bisa kerjasama dengan beliau. Atau juga ide online tadi juga, tapi itu kayaknya kita akan fokus offline karena ini kan karakter building ya, bukan sekedar transformasi ilmu pengetahuan, informasi bukan, tapi kita saya quantum learning saya itu teori dan praktek ya, nggak bisa hanya teori saja. Dan dia teori quantum learning saya itu adalah menggabungkan kekuatan akal dengan kekuatan iman. Ya, jadi kekuatan akal seperti apa nanti saya jelaskan, mana fungsi akal, kemampuannya seperti apa. Ya, kemudian apa fungsi iman, gimana dahsyatnya iman itu kalau bersemayam dalam diri kita ya, sehingga membuat perubahan yang 140 derajat itu bisa terjadi dalam waktu singkat. Oh juga ya tinggal di Jerman, oke ya bisa ya, beliau besar insya Allah oke ya, nggak ada masalah, kita jalin sekarang komunikasi ya, nanti kirim alamatnya ke saya, nomor WA-nya berapa, nanti kita akan coba komunikasi. Semoga program ini benar-benar diberkahi Allah Ta'ala, dipermudah. Kita ingin menyampaikan, kita jadi agen transformasi Al-Quran dan hadis kepada umat kita. Fokus kita kepada umat kita dulu, ya kan? Insya Allah Ta'ala. Nanti berita-berita lain kalau ada perkembangan saya akan sampaikan terus pada kajian-kajian kita. Tapi kami insya Allah malam besok rencana mau launching malam tahun baru itu. Saya akan sampaikan, semoga live insya Allah bisa ditonton. Biasanya acara di sana kita live ya. Kemudian pendakwah semakin banyak yang lulus dari sekolah-sekolah agama, pesantren dari Indonesia, Arab Saudi menjamur, tapi Islam sepertinya semakin naik. Iya, sama. Ini keprihatinan kita yang sama. Apa persoalannya yang mendasar? Ya kan? Ini keprihatinan kita sama. Persoalan mendasar itu kita misorientasi. Quran difahami hanya harfiah, tidak ada ruhnya. Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Ya. Jadi Al-Quran itu ruh. Allah yang Allah turunkan untuk hidup kita bisa hidup. Ya. Lebih hidup ya. Jadi Quran itu cahaya, mencahayai kehidupan kita. Quran itu mau'izah, pelajaran terbaik. Quran itu tazkir, peringatan, dan Quran itu obat, rahmat dan sebagainya. Itu yang tidak hidup dalam diri kita. Nah, program kita ini untuk menghidupkan Al-Quran itu dalam diri kita, bukan hanya sekadar kita paham artinya, tahu tafsirnya, tapi habis itu dia terlepas dari diri kita, nggak ada internalisasi nilai terjadi dalam diri kita. Nah ini setting belajarnya yang keliru ternyata, metode belajarnya yang keliru, apalagi kalau niatnya tidak ikhlas, hanya cari ijazah, dapat doktor, dapat master, habis itu dapat kerjaan, dapat ketenaran dari masyarakat. Nah ini yang kita ya prihatin. Benar ini, lulus semakin banyak,
tapi Islam semakin mundur di negeri kita. Bahkan dalam diri kita semakin mundur. Jadi sebabnya apa, alasannya, persoalannya, yaitu persoalannya. Kita nggak paham Quran dengan benar, kita nggak paham hadis dengan benar, tidak bisa mengimplementasikan dalam diri, karena ada jarak seakan-akan, ada apa namanya itu, ada barrier ya, ada pembatas tebal antara diri kita dengan Al-Quran, sehingga seperti yang Rasulullah SAW katakan di akhir zaman nanti, Quran itu tidak akan lebih dari tenggorokan saja, bunyi-bunyi tenggorokan, ya, tidak sampai ke dalam hati. Quran itu harus sampai ke dalam hati. Sebagaimana Nabi SAW, nazala ala qalbika, malaikat menyampaikan Quran, amanah Allah itu ke dalam hati Rasulullah SAW, bukan ke dalam pemikirannya. Pemikirannya orang orientalis juga bisa kan, memahami Quran, menelisa Quran kan. Nah, jadi kita sekarang dengan program Mastering Quran and Al-Hadith ini, insya Allah itu upaya kita untuk bisa kita menyatu dengan Al-Quran itu. Dia bilang ke kanan, kita ke kanan. Dia bilang ke kiri, kita ke kiri. Dia bilang lurus, kita lurus. Dia bilang melompat, kita melompat. Dia suruh terbang, walaupun kita nggak punya sayap, kita akan terbang. Karena tidak ada yang tidak benar dari Al-Quran itu. Itu karena kalamullah. Tinggal kapan Allah implementasikan kebenaran itu dalam diri kita. Nah, itu perlu pendekatan sendiri melalui metode quantum learning yang saya susun itu, insya Allah Ta'ala. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu semua? Silahkan bertanya langsung kepada Ustadz. Tolong admin aktif ya menanyakan program ini, karena kita akan terlibat semua nih, insya Allah. Admin kontak, nanti kan kita taruh nanti di situ kontak segala macam ya. Baik, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit lagi. Ya. Dan kita malam ini tadabbur halaman terakhir dari juz 1. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah 1 juz full mentadabbur ke Al-Quran, dan ini rahmat Allah yang luar biasa ya. Dari sisi bacanya saja udah berapa ribu huruf itu, kali 10 kan. Kemudian dari segi keberkahannya ya, kita hanya Allah yang tahu berapa keberkahan. Maka selalu jaga niat ya jemaah ya. Jaga niat ya, jangan sampai melenceng. Kita belajar Al-Quran ini hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Baik Ustadz, sepertinya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zainabun Bukhari. Dipersilahkan. Ibu Zainab tinggal di Lenteng Agung, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah khair. Ini Alhamdulillah. pertanyaan saya ini Silakan, terkait Bu. dengan agama, Ustaz ya. Yang jelaskan Islam itu inna dina indallahil Islam. Dijelaskan dalam surat Al-Imran 19 dan Al-Imran 83 ya, barang siapa yang mencari agama selain Allah tidak diterima. Nah, pertanyaan Ibu gini Ustaz. Kalau Islam ini kan jelas perintah Allah, dakwanya para nabi. Yang Ibu mau tanya itu Yahudi dan Nasrani, pencetusnya siapa tuh Ustaz, yang membuat di sini dijelaskan ada agama Yahudi dan agama Nasrani? Iya benar Ibu. Saya udah baca itu. Udah baca sejarah mereka ini kan, dari Nabi Musa, dari Nabi Yusuf, dari Yakub, Yusuf kan, Musa kan. Enggak, di situ sejarah enggak menemukan siapa Ibu. Tapi kira-kira setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka mulai merancang agama-agama baru itu. Apa sih namanya gini-gini? Yahuda. Dari keturunan Yahuda kan, Yahudi ya kan. Begitu juga Isa, agama Nasrani. Kapan jadinya? Itu setelah Isa diangkat Allah ke langit, ya kan. Nah, jadi perkembangannya itu ditemukan seperti itu. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa ada, ketika Nabi Isa ada, mereka nggak bisa macam-macam, ya kan. Mereka ada yang jadi pengikut setianya yang benar-benar ada, ya kan. Ketika Allah berkata, qala Isa bin Maryam alladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah kan. Man ansari ila Allah, siapa yang menolong saya? Nasara. Qala al hawariyun nahnu ansarullah.
Nah, dari situ Allah katakan, Allah bongkar. Fa'amana ta'ifatun min bani Israil, kafara ta'ifah. Sekelompok benar-benar beriman, sekelompok kafir. Nah, yang kafir inilah yang mengarang-arang. Nah, yang beriman ini semakin berkurang, lama-lama habis. Ya. Apalagi dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, berakhirlah syariat mereka itu. Gitu. Jadi memang itu jelas secara sejarah dibuktikan. Tapi aktornya siapa? Nah, itu belum ditemukan nama-namanya. Tapi mungkin juga satu saat akan ditemukan. Atau sudah ditemukan, mungkin kita yang belum baca. Ya. Gitu, Bu, ya. Nah, ini Ustadz ada tambahan nih. Ketika kita baca, itu ada penjelasan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membaca Al-Quran kan sebagian ditutup tuh, ya, dihilangkan. Nah, itu artinya yang menutup menghilangkan itu apa yang disebut para pendetanya atau gimana tuh Ustadz? Iya, yang merubah, yang merusak. Kan salah satu cara mereka untuk menjauhkan umat manusia dari agama Allah adalah dengan mengutak-atik. Itu dalam bahasa tahrif namanya. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ih. Mereka tahrif, mereka simpangkan arti-arti kata-kata yang ada dalam kitab itu kepada yang bukan maknanya. Jadi, itu para tokohnya, para pastornya, para rabinya itu yang merusak. Termasuk juga agama Islam yang merusak siapa? Ayo, masyarakat awam nggak mungkin. Ya kan? Yang bilang agama sama, siapa orang Islam kan bilang agama sama? Mana dalilnya merusak agama? Sama juga. Bahkan lebih dahsyat lagi Allah kata alladzina amanu orang beriman inna katsiran minal ahbari war ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil. Hai orang beriman, kita nih kebanyakan tokoh-tokoh agama-agama Yahudi Nasrani itu memakan harta manusia yang jalan batil, artinya dijual-jual ayat itu untuk demi kepentingannya. Nah itu berarti kan umat Islam juga terjadi kasus seperti itu karena Allah ingatkan betul umat Islam agar tidak seperti mereka kan. Karena terjadi juga. Jadi memang tokoh-tokohnya itu, ulama-ulamanya itu yang menyimpangkan itu. Nah masyarakat awam ikut aja karena tidak paham. Oke. Nah, kalau Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan di chat Ustadz. Ustadz, Ya. apa yang menyebabkan mempelajari Al-Quran secara mendalam itu melalui kajian banyak yang tidak berminat dibanding dengan mempelajari secara tematis? Gimana? Ya, jadi mungkin belum beriman betul kepada Al-Quran itu ya. Quran itu diimani dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, nggak bisa tematik begitu. Quran itu kan sudah tematik seperti yang saya jelaskan. Kenapa beda antara urutan turun dan urutan di mushaf kan? Itu ada hikmahnya Allah buat seperti itu. Nggak bisa dicomot-comot begini, comot-comot. Kalau tematik kan main comot-comot, jadi Islam comot jadinya. Ya, kalau benaran nyomotnya lumayan. Kalau nggak benar, karena antara satu ayat itu terkait, antara ayat ini terkait, dan itu ada di ujung sana, ada di ini, ada yang berdekatan, berjauhan, dukung hadis segala macam kan. Makanya metode belajarnya orang kita, ya. Kenapa nggak mau yang bersungguh-sungguh begini? Karena memang mungkin belum memahami, ya, apa keunggulan kalau kita mendalami Al-Quran itu dan apa manfaat dunia akhiratnya. Jangan kita seperti orang Bani Israel kan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd kan. Beriman sebagian, tolak sebagian. Sama juga kita ambil sebagian, enggak mau diambil sebagian. Enggak mau diambil itu sudah menolak namanya. Ya, enggak mau ngambil itu, enggak mau mempelajari itu sudah menolak, sama dengan menolak itu. Ya, kita dikasih orang makan, enggak mau ini. Sama menolak kan pemberian mereka kan. Dikasih orang buah, dikasih orang makanan, saya enggak mau. Itu sama udah menolak itu. Dan bahasa halus, tapi tak menolak. Nah makanya semoga metode kita ini nanti akan jadi menarik ya. Dan semoga ini yang bertanya juga ikut nih. Ini siapa yang bertanya nih? Tidak ada namanya Ustadz. Nggak ada namanya ya. Ayo deh, semoga yang nggak ada namanya ikut, harus ikut itu programnya. Jadi Baik. sekarang kita ya akan meluncurkan program itu dengan sekuat tenaga, tinggal terserahlah masyarakat meresponnya. Berapa yang merespon, itulah insya Allah yang akan kita layani. Kita nggak bicara, ya kalau Al-Quran tidak bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Ingat itu,
Dunia ini dirubah bukan oleh mayoritas ya, tapi oleh minoritas yang berkualitas. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Nanti akan kita baca pada akhir juz yang kedua. Akan ketemu rumusan kualitas itu. Oke? Baik, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Silahkan dibuka audionya atau raise hand. Ada? Bapak atau Ibu? Jemaah semua? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan. Pada ngantuk oleh jam 9 ya. Baik, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an ini. Allah mudahkan, Allah bantu kita termasuk program kita mastering Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga bisa berjalan dengan baik, dapat sambutan dari masyarakat. Kita siap bekerja dalam dan luar negeri, nggak usah Jakarta, luar daerah ya, luar Jawa ya, luar negeri pun kita siap. Kita atur sistem nanti gimana, seperti tadi Ibu yang nanyakan dari Belanda, Jerman, ya insya Allah kita siap, tinggal Ibu siapkan di sana pesertanya dan orang-orang yang mungkin bisa nanti bekerja sama dengan program kita ini yang kita rekomendasi. Ya, saya ini sebenarnya kan diundang oleh Amerika ya, oleh teman-teman di Amerika beberapa tahun yang lalu, itu untuk membuka tadabbur di 11 kota. Ya, 11 kota ya. Amerika dan Kanada itu selama hampir 6 bulan itu rencananya itu. Di 11 kota itu ada 11 titik, masing-masing titik 1.000 orang. Cuma qadarullah saya nggak dapat visa ke Amerika, nggak tahu alasannya apa juga. Tapi keluarlah aplikasi tadabbur itu sehingga bisa diakses oleh seluruh umat di dunia. Pun badan saya ilmu dan kita sampai insya Allah dengan konsep sekarang, apalagi dengan dukung oleh teknologi canggih seperti sekarang. Silakan di download ya, Quran digital dan ada buku metode buku belajar baca Quran sambil fasih itu juga ada. Silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz.